Pengertian revolusi industri. Revolusi merupakan perubahan sosial dari kebudayaan yang berlangsung dengan cepat menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan masyarakat. Sedangkan pengertian dari revolusi industri yaitu perubahan yang cepat dalam bidang ekonomi, yakni dari kegiatan ekonomi agraris ke ekonomi industri yang menggunakan mesin dalam mengelola bahan mentah menjadi bahan siap pakai. Dengan revolusi industri, hal ini dapat mengubah cara kerja manusia dari menggunakan tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Istilah revolusi industri ini sendiri diperkenalkan oleh Friedrich Engels dan Louis Augustus Blanqui pada pertengahan abad ke-19, sedangkan revolusi menurut KBBI adalah sebuah perubahan yang mendasar. Revolusi industri bisa dikatakan perubahan besar dalam mendasar terhadap yang dilakukan manusia dalam mengelola sumber daya dan memproduksi barang yang berdampak pada tatanan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Saya Yanis Andini. Di sini saya akan menerangkan sebab-sebab revolusi industri. Untuk revolusi industri terjadi di Inggris karena sebab-sebab sebagai berikut. Yang pertama yakni situasi politik yang stabil. Adanya revolusi glorius pada tahun 1688 yang mengharuskan raja bersumpah setia kepada Bill of Rights, sehingga raja tunduk kepada undang-undang dan hanya menarik pajak berdasarkan atas persetujuan parlemen. Kemudian yang kedua, Inggris kaya akan bahan tambang. Bahan tambang tersebut seperti batu bara, biji besi, timah, dan koalin. Di samping itu, wool juga sangat menunjang industri tekstil. Kemudian yang ketiga, yakni adanya penemuan baru di bidang teknologi. Penemuan tersebut dapat mempermudah cara kerja dan meningkatkan hasil produksi, semisal alat-alat pemintal, mesin tenun, mesin uap, dan lain sebagainya. Yang keempat yakni kemakmuran negara Inggris. Akibat dari majunya pelayaran dan perdagangan sehingga dapat menyediakan modal yang besar untuk bidang usaha. Di samping itu, Inggris juga tersedia bahan mentah yang cukup karena Inggris mempunyai banyak daerah jajahan yang menghasilkan bahan-bahan mentah tersebut. Kemudian yang kelima, pemerintah. Pemerintah memberikan perlindungan hukum terhadap hasil-hasil penemuan baru atau hak paten, sehingga mendorong kegiatan penelitian ilmiah. Lebih-lebih setelah dibentuknya lembaga ilmiah Royal Society for Improving Natural Knowledge, maka perkembangan teknologi dan industri semakin maju pada saat itu. Kemudian yang terakhir yakni arus urbanisasi yang besar. Arus urbanisasi yang besar mengakibatkan revolusi agraria di pedesaan yang mendorong pemerintah Inggris untuk membuka industri yang lebih banyak agar dapat menampung mereka. Wujud revolusi industri. 1. Pabrik pemintalan kapas. Revolusi industri pertama kali ditandai dengan penggunaan mesin untuk pabrik pemintalan kapas. Dari tahun 1760 sampai tahun 1870, banyak disaksikan penggunaan mesin-mesin ini. 2. Mesin pemintal. Penemuan-penemuan ini pada gilirannya mendorong munculnya sistem pabrik. Sebab mesin pemintal benang, kerangka air, penggulung benang, dan lainnya adalah mesin-mesin besar dan berat yang tidak bisa dipasang di kedai yang dioperasionalkan oleh seorang pekerja. Artinya, di sini perlu dana dan lahan yang besar. Untuk itulah, maka pada pertama kalinya tahun 1771, Richard A. penemu mesin kerangka air mendirikan sebuah pabrik. Pada tahap berikutnya, muncullah industri-industri besar hasil penemuan mesin-mesin sederhana. Sebelumnya, melahirkan penemuan dalam bidang transportasi seperti kereta api, kendaraan bermesin atau otomobil, navigasi uap atau kapal uap, telegram, dan alat-alat pertanian. Kenyataan ini pada gilirannya juga melahirkan industri baru untuk mendukung penemuan-penemuan tersebut. Revolusi industri yang ketiga adalah mesin uap Watt. Yang keempat adalah roket Georgios Stephenson. Penemuan berikutnya tidak hanya di bidang mesin produksi tekstil saja,
melainkan juga alat transportasi darat, laut, dan udara, serta penemuan elektronika seperti pesawat telepon, telegraf, dan radio, serta di bidang kimia. Penemuan tidak hanya di Inggris, melainkan juga merambah ke negara lain seperti Perancis, Italia, Belanda, dan Amerika Serikat. Untuk sampai pada tingkat industri modern, pembuatan barang-barang dimulai dari tingkat kerajinan yang secara bertahap berkembang sebagai berikut. Selanjutnya, factory system. Ciri-cirinya adalah memproduksi barang-barang secara massal, menggunakan mesin, dan tempat berproduksi di kawasan industri terpisah dengan tempat tinggal dan tempat penjualan barang. Untuk sampai pada tingkat industri modern, pembuatan barang-barang dimulai dari tingkat kerajinan yang secara bertahap berkembang sebagai berikut. Yang pertama, melalui domestic system, yaitu kerajinan rumah tangga. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengrajin membuat barang-barang di rumah masing-masing dan dikerjakan secara manual. Yang kedua, menggunakan alat produksi yang masih tradisional milik sendiri. Yang ketiga, hasil produksi dijual kepada pengusaha industri manufaktur. Yang keempat, pekerja bekerja di rumah majikan dengan alat produksi yang masih digerakkan dengan tenaga manusia. Yang kelima, jumlah pekerja sekitar 10 orang, dan yang terakhir, rumah majikan berfungsi sebagai tempat tinggal, tempat bekerja sekaligus tempat berjualan. Faktor yang melatar belakangi terjadinya revolusi industri, yaitu faktor ekstern dan intern. Untuk faktor yang ekstern, yakni yang pertama, terjadinya revolusi ilmu pengetahuan pada abad 16 dengan munculnya para ilmuwan seperti Francis Bacon, René Descartes, Galileo Galilei, Copernicus, Isaac Newton, dan lain-lain. Kemudian ditunjang adanya lembaga-lembaga riset, yaitu The Royal Society for Improving Natural Knowledge and The Royal Society of England 1662. Kemudian untuk faktor intern, yang pertama yakni keamanan dan politik dalam negeri yang mantap. Kemudian berkembangnya kegiatan wira swasta dari masyarakat kaya dan pemilik modal. Kemudian munculnya minat masyarakat pada industri manufaktur. Kemudian Inggris memiliki jajahan yang luas. Terus kemudian kaya akan sumber daya alam, antara lain batu bara dan biji besi yang tinggi mutunya. Kemudian munculnya paham ekonomi liberal. Kemudian munculnya revolusi agraria, yakni perubahan sangat cepat dalam penataan tanah dengan berlakunya metode baru dalam pertanian, yaitu dengan pemagaran dan pengelolaan yang terus-menerus, pemupukan, dan irigasi. Yang terakhir yakni pada abad ke-17 berkembanglah dunia pelayaran dan perdagangan. Di Inggris banyak berdiri kongsi dagang seperti Aids, Virginia, Plymouth Co, dan Massachusetts Bay Co. Dengan demikian, hukuman pidana bukan merupakan suatu hal yang mengadakan norma hukum sendiri, namun sudah terletak pada norma lain serta sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya sebuah norma-norma lain, sebagai contoh norma agama dan norma kesusilaan. Saya Huzaimatul Fitria akan menjelaskan sedikit mengenai dampak revolusi industri bagi umat manusia. Dampak revolusi industri bagi umat manusia terasa dalam berbagai bidang, yakni sebagai contoh, munculnya industri secara besar-besaran, peningkatan mutu hidup menjadi lebih dinamis, manusia bisa menciptakan berbagai produksi untuk memenuhi kebutuhannya, harga barang menjadi murah, meningkatnya urbanisasi ke kota-kota industri, berkembangnya kapitalisme modern. Golongan kapitalis mendesak pemerintah untuk menjalankan imperialisme modern.
Dampak negatif sendiri dari revolusi industri, khususnya di Inggris, yakni upah buruh yang murah, menyebabkan timbulnya keresahan yang berakibat pada munculnya kriminalitas dan kejahatan. Upaya untuk memperbaiki nasib buruh dan masalah sosial di Inggris melahirkan aliran sosialisme dan revolusi sosial yang ditandai dengan keluarnya undang-undang berikut ini, yakni Catholic Emancipation Bill pada tahun 1829, menetapkan hak yang sama bagi umat Protestan dan Katolik untuk menjadi pegawai negeri dan anggota parlemen. Sebelumnya berlaku Tax Act sejak tahun 1673 yang melarang umat Katolik menjadi pegawai negeri dan anggota parlemen, sehingga dari mereka banyak yang pindah terutama ke Amerika. Abolition Bill pada tahun 1833 berisi penghapusan sistem perbudakan di daerah penjajahan Inggris. Selanjutnya yakni Factory Act pada tahun 1833 yang menetapkan anak-anak yang berusia 9 tahun tidak boleh dipekerjakan sebagai buruh perusahaan dan tambang. Anak-anak di atas usia 9 tahun boleh bekerja 9 jam sehari dengan 2 jam mendapat pendidikan dari majikan. Nah, pada tahun 1842 muncul lagi undang-undang yang melarang kaum wanita dan anak-anak untuk bekerja di perusahaan tambang. Mengapa demikian? Karena keadaan yang menyedihkan, seperti pada gambar 1.6, mereka bekerja di lorong-lorong pertambangan yang gelap, di bawah tanah dengan badan dirantai. Bekerja lebih dari 10 jam per hari dengan gaji yang rendah. Selanjutnya, Poor Law pada tahun 1834 berisi pendirian rumah-rumah bagi pengemis dan penganggur agar tidak lagi berkeliaran, bantuan bagi yang berusia lanjut, serta perawatan bagi penganggur dan pengemis yang cacat atau sakit. Adapun dampak bidang ekonomi, politik, dan sosial dengan adanya revolusi industri antara lain yakni dalam bidang ekonomi misalnya. Dampak revolusi industri dalam bidang ekonomi adalah munculnya pabrik-pabrik, lahirnya pengusaha kaya, biaya produksi rendah sehingga harga barang semakin rendah. Upah buruh menjadi rendah, perdagangan dunia semakin maju. Tumbuhnya kapitalisme industri yang berpusat pada perseorangan dan matinya industri rumah tangga. Contoh lain pada bidang politik. Dampak revolusi industri dalam bidang politik sebagai berikut, yakni munculnya kaum borjuis sebab kemajuan industri melahirkan orang-orang kaya baru yang merupakan penguasa industri. Tumbuhnya demokrasi dan nasionalisme, munculnya imperialisme modern, yakni upaya mengembangkan imperialisme yang berlandaskan kekuatan ekonomi. Mencari jalan tanah jajahan, bahan mentah serta mengembangkan pasar bagi industrinya. Berkembangnya liberalisme yang awalnya hanya berkembang di Inggris ketika berlangsung revolusi agraria dan revolusi industri. Dalam menentukan kebijakan politik dan ekonomi, Partai Liberal sangat berpengaruh. Selain itu, di bidang sosial, akibat berkembangnya industri, pusat pekerjaan berpindah ke kota. Terjadilah urbanisasi besar-besaran ke kota. Para buruh tani pergi ke kota untuk menjadi buruh pabrik. Kota-kota besar pun menjadi padat dan semakin sesak. Para buruh hidup berjejal-jejal di tempat tinggal yang kumuh dan kotor. Tidak hanya itu, dalam pekerjaan mereka menjadi objek pemerasan majikan. Buruh bekerja rata-rata 12 jam dalam sehari, namun tetap miskin. Kemiskinan berakibat langsung pada meningkatnya kejahatan dan ketergantungan pada minuman keras. Dampak lain adalah pengangguran. Wanita dan anak ikut bekerja, dan kurangnya jaminan kesejahteraan.
Adapun dampak bidang ekonomi, politik, dan sosial dengan adanya revolusi industri antara lain. 1. Bidang ekonomi. Dampak revolusi industri dalam bidang ekonomi adalah munculnya pabrik-pabrik atau lahirnya pengusaha kaya, biaya produksi rendah sehingga harga barang semakin rendah, upah buruh menjadi rendah, perdagangan dunia semakin maju, tumbuhnya kapitalisme industri yang berpusat pada perorangan, dan matinya industri rumah tangga. 2. Bidang politik. Dampak revolusi industri dalam bidang politik sebagai berikut. A. Munculnya kaum borjuis sebab kemajuan industri melahirkan orang-orang kaya baru yang merupakan pengusaha industri. B. Tumbuhnya demokrasi dan nasionalisme. C. Munculnya imperialisme modern, yaitu upaya mengembangkan imperialisme yang berdasarkan kekuatan ekonomi, mencari tanah jajahan, bahan mentah, serta mengembangkan pasar bagi industrinya. D. Berkembangnya liberalisme yang awalnya hanya berkembang di Inggris ketika berlangsung revolusi agraria dan revolusi industri dalam menentukan kebijakan politik dan ekonomi. Partai liberal sangat berpengaruh. 3. Bidang sosial. Akibat perkembangan industri, pusat pekerjaan berpindah ke kota. Terjadilah urbanisasi besar-besaran ke kota. Para buruh tani pergi ke kota untuk mencari buruh pabrik. Kota-kota besar menjadi padat dan semakin sesak. Para buruh hidup berjejal-jejal di tempat tinggal yang kumuh dan kotor. Tidak hanya itu, dalam pekerjaan mereka menjadi objek pemerasaan majikan. Buruh bekerja rata-rata 12 jam dalam sehari, namun tetap miskin. Kemiskinan berakibat langsung pada meningkatnya kejahatan dan ketergantungan pada minuman keras. Dampak lain adalah pengangguran. Wanita dan anak ikut bekerja dalam kurangnya jaminan kesehatan. Terima kasih atas penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.